Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bang Soal Lengkap. Kali ini Bang Soal Lengkap akan membahas buku tematik kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Pembelajaran 2. Sebelumnya jangan lupa lakukan like, share, dan subscribe di channel ini ya. Pembelajaran 2. Edo semakin menyukai kelinci. Selain bulunya lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci, yaitu wortel. Ayo mengamati. Coba kamu amati dan pahami rangkaian gambar cerita berikut. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali, Edo menirukan gerakan lucu kelinci melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Gambar di atas adalah rangkaian gambar cerita. Dalam gambar tersebut terkandung rangkaian cerita. Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yakni gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Adapun ragam gambar ilustrasi antara lain berupa cergam atau cerita bergambar, komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Tahukah kamu perbedaan ragam gambar-gambar tersebut? Ayo berlatih. Untuk meningkatkan keterampilanmu dalam menggambar, buatlah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah teks. Tujuan ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Objek gambar ini harus disesuaikan dengan isi atau bacaan. Langkah-langkah membuat gambar ilustrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, gagasan. Gagasan bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar, siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. Yang kedua, sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa harus berhati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Yang ketiga, pewarnaan. Setelah sketsa selesai dibuat, kamu dapat mewarnainya. Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya. Kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Kamu dapat menggunakan cat air, cat minyak, pensil warna,
spidol, dan lain-lain. Adapun media gambar yang bisa kamu gunakan untuk menggambar adalah yang pertama, media alas. Media alas gambar merupakan media atau tempat untuk menuangkan gambar. Kamu dapat menggunakan kanvas, kain, kertas, atau bahkan kaca dan komputer. Media ini juga berpengaruh pada pemilihan media pewarna yang digunakan. Selain itu juga berpengaruh pada awet dan tidaknya hasil gambar pada saat disimpan. Yang kedua, media pewarna. Contohnya pensil warna. Pensil ini mengandung lilin, pilihan warnanya pun banyak sekali. Yang kedua, cat air. Cat air adalah pewarna yang terlebih dahulu dicampur dengan air sebelum dipergunakan. Ada dua macam cat air, yakni transparan dan tidak transparan. Ayo berkreasi. Sekarang saatnya membuat gambar ilustrasi. Sebelum kamu membuat gambar, susunlah terlebih dahulu bacaan atau teks. Tema gambarnya adalah hewan kesayanganku. Ini contohnya, misalkan teksnya, aku memiliki 1 ayam dan 3 anak ayam. Setiap hari ayam-ayamku selalu aku rawat. Aku berikan makanan agar ayam-ayamku bisa tumbuh sehat. Waktu menjelang malam, aku juga akan mencari ayam-ayamku dan memasukkannya ke kandang. Gambar ilustrasinya seperti berikut ini. Ayo mencoba. Untuk dapat menceritakan apa yang terkandung di dalam gambar, diperlukan ketelitian dalam mengamati gambar. Selain itu, juga diperlukan kemampuan dalam berbahasa, baik lisan maupun tulis. Coba ceritakan rangkaian gambar ilustrasi berikut sesuai pemahamanmu. Yang pertama, ada gambar kelinci dengan 3 anaknya. Kata-kata atau ilustrasinya, aku punya 3 kelinci yang masih kecil dan 1 induk kelinci. Anak-anak kelinci ini lucu. Mereka sangat suka menyusu induknya. Kemudian gambar yang kedua, ada kelinci yang sedang memakan wortel. Maka teksnya bisa seperti ini. Kelinciku suka sekali makan. Wortel adalah makanan kesukaan kelinciku. Selanjutnya gambar seperti ini. Nah, teksnya, kelinci-kelinciku bergerak dan berpindah tempat dengan cara melompat-lompat. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Itu sebabnya kelinci bergerak dengan lompat-lompat dengan mudah. Edo mempunyai 3 ekor kelinci di rumah. Edo sangat sayang pada kelinci-kelincinya. Edo merawatnya dengan baik. Edo sering bermain bersama kelinci-kelincinya. Namun kali ini Edo sangat sedih. Seekor kelincinya hanya diam ketika diajak bermain. Kelinci tersebut diam, tidak bergerak di sudut kandangnya. Edo pun bergegas melihat dan memeriksanya. Edo terkejut. Ternyata kaki kelinci itu terluka. Edo kasihan melihat kelincinya yang kesakitan dan tidak bisa bergerak. Kaki merupakan salah satu organ gerak pada kelinci. Dengan kaki, kelinci dapat bergerak dan berpindah tempat dengan cara melompat. Perhatikan gambar organ gerak pada kelinci berikut ini. Nama organ gerak kaki. Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak.
Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibanding dengan kaki depannya. Pada pembelajaran 1, teman-teman sudah tahu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Di sini ada gambar kelinci dengan rangka kelinci sebagai alat gerak pasif, sedangkan ototnya sebagai alat gerak aktif. Lanjut dengan mengamati. Tahukah kamu bahwa kelinci termasuk binatang mamalia? Binatang mamalia tergolong hewan vertebrata, yaitu hewan yang bertulang belakang. Nah, di sekitarmu pasti banyak sekali hewan vertebrata lain selain kelinci. Bersama temanmu, amati dan identifikasi organ gerak hewan-hewan tersebut. Nah, contohnya nomor 1, hewannya ikan. Nama organ geraknya adalah sirip dan ekor. Fungsinya, sirip dan ekor berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Yang kedua, katak. Apa nama organ gerak katak? Ya, namanya kaki. Katak bergerak dengan 4 kaki. Katak itu kaki depannya lebih pendek dibanding kaki belakangnya. Seperti kelinci, katak bergerak dengan cara melompat. Nomor 3 adalah burung. Nama organ gerak burung adalah sayap. Fungsinya untuk mendorong angin sehingga burung bisa terbang. Keempat, ular. Nama organ geraknya otot perut. Otot perutnya memiliki fungsi untuk membantu ular berpindah tempat dengan cara melata. Yang kelima adalah kadal. Kadal bergerak dengan kaki. Ya, nomor 6, kambing. Nama organ geraknya kaki. Kaki fungsinya untuk berjalan, bergerak, dan berlari. Sudah paham sampai sini teman-teman? Mari kita lanjutkan. Ayo berkreasi. Pada gambar ini ada langkah-langkah kerja untuk menggambar pola pada kertas, kemudian menggunting kertas sesuai pola, dan menggabungkan bagian yang digunting dan gambar pola yang dibuat. Kemudian buatlah gambar sesuai kerangka hewan. Contohnya kerangka seperti ini. Contoh di sini hewan apa menurut teman-teman? Nah, setelah disusun akan nampak gambar seperti ini. Nah, ini dia gambarnya adalah kuda. Ayo membaca. Kamu telah mengetahui macam-macam organ gerak dari hewan vertebrata. Namun, ada yang harus kamu ketahui bahwa hewan yang habitatnya di air memiliki sistem gerak yang berbeda. Contohnya ikan. Untuk mengetahuinya, bacalah bacaan berikut. Teman-teman, silakan dibaca bacaannya. Lalu kemudian kita akan isi. Temukan ide pokok dan kalimat pengembang dari setiap paragraf. Cara untuk mencari ide pokok, teman-teman, caranya dengan membaca berulang dan temukan kalimat utama atau hal yang penting pada ide pokoknya. Nah, ini contoh yang sudah diisi. Paragraf 1, ide pokoknya, ikan memiliki sistem gerak yang berbeda dengan vertebrata lain. Kalimat pengembangnya, hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Paragraf kedua, ekor dan sirip ikan berfungsi mendorong gerakan ikan dalam air. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Nomor 3, ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya. Kalimat pengembangnya, ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Nah, rupanya sudah selesai pembahasan untuk kelas 5 tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.